kita ikuti berita lintas nasional. Selaku ketua panitia sangat ganteng menabi Solo ngamen ke topeng bantuin kan. Selamat datang semuanya dan tentu semua anggota dari Bali Ramlan yang hadir, kemudian dari Bali Tamu, kemudian dari seluruh elemen Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat yang sangat saya cintai. Selamat datang dan tentu semuanya sekolah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta dan rasa sayang, rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu yang hadir, khususnya pada kesempatan Ramadan Muhammad. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan selamat, sukses, selamat berjuang selama 9 tahun Laskar Sakera Pemuda Madura Bandung, Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, yang memang saat ini sudah berumur 9 tahun. Saya akui keampuhan KPN dan perkumpulan Merah Putih yang ada 25 etnis yang tergabung di dalamnya juga membackup dengan membentuk lembaga pemuda lintas etnis. Ini kita sudah mengantisipasi, Gus. Apalagi kita mempunyai sejarah kelam di Kalimantan Barat ini, itu menjadikan pelajaran kita, pelajaran kami pemuda, baik pun tokoh-tokoh yang tergabung termasuk dari DAP Pak Jafius, dari MAPM Pak Profesor Hairi, ini selalu berkomitmen. Juga tanggal 28 ini kita akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh dalam rangka menghadapi bayangkan seperti apa itulah. Jadi mudah-mudahan kita saling menguatkan, karena kita tidak bisa akan tenang ketika TNI Polri itu tidak ada di bumi Indonesia ini. Maka ketika ada orang yang ingin memecah belahkan itu, justru rakyat yang harus membela ini semua. Jadi ini harapan kita ke depan, segenap organisasi-organisasi baik Bandung maupun organisasi-organisasi kita harus bisa menghadapi situasi yang mungkin di 2023-2024 ini adalah situasi politik yang ada oknum yang akan bermain dan memancing ikan di air keruh. Itu yang harus kita antisipasi bersama. Jadi harapan kita bersama, mudah-mudahan Laskar Sakera ini merupakan Bandung, merupakan organisasi kepemudaan. Artinya kalau berbicara Laskar ini banyak dari teman-teman paguyuban lain bertanya, pasukin itu nggak ada pasukan atau tidak? Itu adalah kepemudaan yang Bandung kami di KBM. Mudah-mudahan ini mereka hari jelas dan memang perlu adanya wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau atas nama Salim bin Salyo akan menceritakan pengalaman waktu menjadi terorisme ya. Kami silakan kepada Salim bin Salyo. Juga beliau akan menceritakan pengalaman beliau langsung ya. Bersama namanya Ustaz Agung Gasono. Ustaz Agung Gasono itu saya dari langsung yang diajarkan yaitu pembahasan Islam 10. Tapi ya dari pembahasan itu saya tidak mengatakan bahwa itu adalah salah, tapi ada salahnya juga karena ya selama ini saya baru tahu ternyata tidak ada satu yang mengatakan pembahasan Islam itu ada tingkahnya 10 ya. Itu belum ada saya nggak tahu karena saya sangat pakai ya. Nanti itu saya belajar mulai tahun 10 ya pertama dari pertama yaitu pendidikan yang saya tidak apa itu yang jelas itu ada nomor 4 itu adalah itu barang siapa yang dan lupa itu saya mengimani meyakini walaupun tidak terpakai itu pembahasan itu. Jadi setelah saya letakkan, jadi itu alhamdulillah saya keimanan saya meningkat. Tadinya saya tidak sholat, setelah itu hasil uang yang saya mau saya pakai itu perjuangan kami yaitu mengamalkan usaha yang juga yang kita jadi dari waktu itu Jadi poin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Nanti saya itu satu persatu masalah-masalah kita lain. Terus para sepuh, para masyayikh, para sahabat, para santri, santri dari Cakancang Betul, saya dari Kalimantan Barat. Mohon maaf, Sultan ini amanat yang perlu saya sampaikan. Yang saya lari keluar itu yang itu adalah Pak Mahfud MD. Dan saya cerita saya di Pontianak. Siapa saja yang hadir, saya bilang Haji Supriyanto, ada Sultan Pontianak, terus ada beberapa pejabat, terus beliau bilang sampaikan salam saya kepada Sultan. Ini kan amanah yang saya sampaikan, dan juga kepada Haji Supriyanto dan semua yang ada di situ. Terus dia menyebut juga ada yang kecil-kecil itu namanya Guntur itu. Saya nggak tahu kenal dari mana, tapi kayaknya ini dari saya ini luar biasa anaknya. Saya sebenarnya di mimpi 300 yang ketemu orang-orang seperti kali ini, dan bahkan ketika baru tangkap itu biasanya saya ketemu. Saya berusaha membedah otak, berusaha ingin tahu ada apa sih sifatnya, busuk, gimana, termasuk di Madura kemarin yang ditangkap. 2 minggu lalu ada penangkapan di Madura, satu di Sampang, satu di Bonjero. Dan 1 tahun sebelumnya juga sudah ditangkap sebenarnya. Namanya Muhammad Syari ini yang kemudian membuka semua jaringan di Madura. Jadi saya sebagai masyarakat awam tentunya sangat menyambut baik seminar ini karena prinsip bahasa sederhananya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ini memang penting sekali karena begini, kalau kita mengandalkan dari penegak hukum dalam ini beasiswa halal, itu memang oke lah. Kalau untuk soal jaringan bawah tanah, soal operasi intelijen dan sebagainya sudah hatam dan seterusnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau di sektor hulu di masyarakat ini tidak ditangani, maka ini akan melakukan proses reproduksi secara terus-menerus.
Dulu itu Khawarij itu hanya kurang lebih sekitar 1 batalion. Khawarij. Dalam tempo singkat dia beranak pinak hingga jumlahnya 21.000 dalam hanya tempo 1 tahun setengah. Nah, ini sama dengan kelompok-kelompok teror hari ini. Karena apa? Karena mereka menggunakan ajaran-ajaran agama, tafsir-tafsir agama yang berusaha memecah belah masyarakat untuk dihegemoni, untuk dikuasai. Ciri yang paling utama adalah dari ajaran-ajaran kelompok yang menjadi basis dasar terorisme ini adalah membangun segregasi, Pak, membangun pemisahan. Dengan cara apa? Dengan cara tahkim dan takfir. Dengan cara menghakimi orang, lalu kemudian mengkafirkan. Kalau kita lihat polanya, Pak, Sayyidina Utsman ini sebelum dibunuh dikafirkan dulu. Sebelum Sayyidina Husain dibunuh di padang Karbala, itu juga dikafirkan lebih dulu. Sayyidina Hasan sebelum diracun dikafirkan lebih dulu. Dan Sayyidina Ali juga dikafirkan lebih dulu. Jadi prosesnya itu adalah dari proses hakimiyah dan takfiriyah itu. Nah, ajaran-ajaran Islam maupun ajaran-ajaran agama apapun ini ada yang cenderung mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. Bagaimana? Mereka yang memiliki di seorang, mereka dan pakom. Orang yang pernah berbeda ini seorang, saya tersinggung. Ini kan bagus ini. Kau juga bagus ini. Makin mereka karena makin modern. Padahal bagus mereka mulai dari dipakai Nawawi, dipakai Bahar. Ini kan udah dikapok sebenarnya. Pakai Bahar, pakai Nawawi. Dan ini kan orang biasa. Makin ini kan ikhram dan dijahiliahkan. Kalau berbeda dengan dia, maka orang akan dikafirkan. Dibangun sebuah mungkin konsep anggota. Setelah ini hijrah. Nah, hijrah inilah kemudian yang menganggap orang yang berbeda ini harus diperangi, karena kalau mati memerangi kelompok yang berbeda ini, dia akan mati syahid. Tapi apakah sendirian bisa? Tidak. Akhirnya dia mencari kerumunan korporatif yang kemudian bernama organisasi teror. Seperti hari ini. Awalnya dia ingin hijrah aja. Dia hanya ingin kalau mati masuk surga awalnya. Tapi kemudian dia terjebak dalam pengkafir-kafiran orang lain yang berbeda. Nah, ajaran inilah, silakan bantah saya, yang bernama Salafi Wahabi. Mereka seolah-olah semua setuju membantu menikahi Pak. Engkau beli Wahabi, engkau orang yang salah. Dulu mereka itu bangga dikatakan orang. Dulu, setelah Wahabisme identik dengan terorisme, dia mengubah namanya menjadi Salafi. Ini kan metodologi kemunduran yang berbeda. Dengan daun bernadi biru dan hijau, biru dengan metodologi itu. Dengan kasta-kasta warna coklat. Ini metodologi Khawarij. Mereka hanya bisa membangun permusuhan. Kita disuruh benci kepada orang kaya, kita disuruh benci kepada orang Kristen.
kita disuruh benci kepada sesama orang Islam karena dia berbeda. Kita ini beragama bukan karena disuruh gontok-gontokan dan membuat. Tujuan kita ini diberikan agama oleh Allah supaya manusia ini tertib. Agama apapun. Nah, deteksi yang paling awal kita perbedaan kawan adalah konsep al-Quran. Penangkapan yang dilakukan di Kalimantan Barat ini setahu saya adalah kelompok cross border, pelarian-pelarian yang ngumpet kemudian ditangkap di sini. Tapi pada intinya adalah terorisme ini tidak selalu berbentuk kerusuhan, tidak selalu berbentuk kekerasan, tapi yang paling utama adalah memperkuat, mereka biasanya rata-rata memperkuat struktur. Nah, ini akan terus dilakukan oleh mereka apabila tidak ada resistensi dari masyarakat. Kalau ada resistensi dari masyarakat, mereka tentu saja tidak akan mempunyai ruang gerak yang leluasa. Hari ini kenapa kelompok-kelompok teror ini bisa berkembang biak di bawah permukaan di Indonesia? Karena memang masih belum terbangun resistensi dari masyarakat secara masif. Nah, mungkin ada masukan-masukan Pak untuk biar tidak terlalu berkembang secara masif di Kalbar. Pasti harus ada moderasi beragama. Apa moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah membangun kesadaran-kesadaran bahwa apapun identitas masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, kita itu punya satu kesadaran bersama bahwa manusia ini harus menghargai manusia lain. Manusia ini harus selalu menciptakan kedamaian dan menjaga kedamaian itu, baik berbasis agama maupun identitas lain, baik dari suku, Madura, Melayu, Dayak, atau keturunan Cina, keturunan dari Jawa, dan sebagainya. Ini semua adalah perbedaan-perbedaan yang harus dijunjung tinggi dengan kemanusiaan dan kedamaian. Itu moderasi beragama itu seperti itu. Jadi apapun agamanya, apapun keimanannya, ya kita tetap harus bersatu sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Pak, mungkin terkait yang peristiwa tadi sore Pak, yang ada yang masuk itu loh, di istana tadi, Siti Elina. Ya, mungkin ada tanggapan dulu Pak. Ya, ini Siti Elina ini adalah bukti kepada kita bahwa ajaran-ajaran radikal, ajaran-ajaran yang mengajarkan kebencian kepada orang lain, baik kepada pemerintahan maupun kepada manusia lain ini bisa menyasar siapa saja. Dan hari ini tidak perlu berorganisasi, perorangan pun yang rajin membuka media sosial bisa terpapar lalu kemudian secara mandiri dia melakukan aksi-aksi teror seperti yang dilakukan oleh Siti Elina di Istana Negara tadi. Dan ini juga pernah terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia dulu ada Zakia Aini yang menyerbu Mabes Polri. Artinya apa? Kerentanan-kerentanan ini terjadi memang karena kita tidak punya alat penolak. Makanya untuk menolak paham radikalisme dan terorisme ini harus dimulai dari keluarga, supaya kita bisa mendeteksi dari personal terkecil dalam masyarakat Indonesia ini. Dari keluargalah kemudian kita bisa mengontrol dan menolak ajaran-ajaran radikal itu. Ya, terima kasih. Di kegiatan hari ini. Gimana? Seperti apa untuk kalian antusiasme dari para peserta dalam kegiatan ini Pak? Ya, kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-9 tahun ini memang kita sengaja memperbanyak undangan itu dari internal kami. Dan kalau melihat antusias dari para peserta, alhamdulillah sampai pukul hampir 23.00 peserta masih tidak beranjak kemana-mana, dan artinya ini mereka semua menikmati seperti itu. Dan bagi kami ini sebuah kesuksesan dalam penggelaran sebuah kegiatan seperti itu. Saya kira begitu. Bang, yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya Bang, yang digelar? Mungkin yang membedakan itu terkait bentuk kegiatan, kemudian tema kegiatan. Hari ini kita lebih fokus pada terorisme seperti itu. Bahkan kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Bahkan narasumber yang kita hadirkan itu yang hari ini juga aktif di tenaga ahli Densus 88, dan tidak hanya itu juga, yang buat greget itu adalah kita juga menghadirkan narasumber yang memang asli napiter, narapidana. Saya kira itu yang lebih. Bang, kenapa mengambil tema untuk tahun ini terorisme karena cukup rentan gitu? Saya kira pribadi ini kan sampai dijadikan program oleh pemerintah pusat kan, deradikalisme kan seperti itu. Saya kira
Ini sangat rentan seperti itu karena ini berpotensi untuk berkeruh dan berpotensi untuk memecah belah bangsa. Saya kira motivasi edukasi itu perlu dilakukan setiap saat agar masyarakat Kalimantan Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya itu terus memperkuat persatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pesan yang ingin disampaikan dari terorisme tadi untuk kegiatan halaman ini. Pesan dan harapan kami dari Laskar Madura khususnya adalah mari khususnya para pemuda Kalimantan Barat ini untuk terus bagaimana bisa membangun komunikasi, terus bisa membangun persatuan itu lebih erat lagi seperti itu agar persatuan dan kesatuan itu terus terjaga dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini terus lestari seperti itu. Bang, ini kan mendekati tahun politik, mungkin ada juga pesan-pesan untuk para Laskar ini bagaimana untuk menyikapi politik agar bisa damai ini, Bang? Menjelang tahun politik ya memang hari ini juga sudah mulai panas ya, dan kami di Laskar Madura juga sudah sepakat dan sering kita bersuara di media bahwa kita terus menghimbau masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi persatuan seperti itu dan terus menjaga keharmonisan antara sama dalam menjelang agenda politik itu sendiri. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak.